Pada hari ini di kelas 8, saya mengajarkan materi prohibition. Pada hari ini. Rencana minggu depan saya akan mengajarkan materi suggestion. Dalam rangka membuat RPP bermateri suggestion, maka saya akan melakukan tes diagnostik namanya. Di akhir pertemuan sebelum sidang, salam keluar. Pada kegiatan akhir. Tes diagnostik itu maksudnya adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak setelah kita memberitahukan pokok-pokok materi yang akan kita ajarkan minggu depan. Saya berkata pada anak, next week we are going to learn about suggestion. Saya bilang, apa ya ini guru dia karena ongkat kanak sak telet. Jangan diterjemahkan selaku guru bahasa Inggris nih. Next week we are going to learn suggestion. Nggih, Pak. Lagu dia ngerti. Yes, Pak. Yes. Bukan dengan ngerti. Yes, baik. Yes. Anybody knows what suggestion is? Yes, Sunin Malik. Padahal dia jadi jawab, Pak. Akhirnya kita akan pancing dengan kata-kata kita. Contoh suggestion itu begini. Di example of suggestion ini. Ada yang sudah pernah mendengar kata itu? Teduh kan? Teduh. Ani, silakan berpendapat. Ya, memang karena nggak bisa kan? Akhirnya teduh yang terjadi. Berarti saya berpikir bahwa anak-anak saya, peserta didik saya, bukan peserta didik orang, belum kenal yang namanya suggestion. Maka saya menganggap anak saya kondisinya satu. Ini hasil dari sebuah diagnostik namanya. Diagnostik itu dilaksanakan pada akhir pembelajaran sebelum ibu keluar. Boleh diagnostiknya secara tertulis, boleh juga secara lisan. Dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana anak mengenal materi yang akan datang. Kita akan buat kondisinya. Jika anak tidak tahu sama sekali, maka itu namanya kondisi satu. Tapi barangkali ada anak yang tahu, perasa kepak, suggest juga dengan sandik tahu, nyingakin sesuatu, oh kejesaran udah. Perasa kepak. Contoh, kalau guru agama ya, minggu depan dia akan mengajarkan sholat sunat istisqa. Anak-anak, ada yang pernah mendengar kata istisqa? Tiang Pak, beda ke Bali tahu? Arah istisqa, istiqomah, istiamah. Saya berpikir, oh dia ngerti kan ini. Kata saya kan. Tapi ada anak yang jujur, polos. Kalau tidak salah Pak Guru itu sholat sunat minta hujan. Tepat. Saya bilang sama anak itu, apa itu nak? Sholat sunat minta hujan. Yang lain pernah tahu? Teduh. Artinya adalah ada terjadi kondisi dua. Ada anak yang tahu. Itu kondisi dua. Tetapi prosentasenya sedikit. Saya bilang sebagai kondisi dua. Kondisi satu 0. Kondisi 2, ada anak yang tahu, tapi sedikit. Ada kondisi 3 lagi. Anak-anak minggu depan kita akan mempelajari sholat sunat jenazah. Wah, kita dengan Madrid bilang dulu Pak pengumuman di masjid. Terus yang dilakukan, ya kalau tidak salah, kata anak yang jujur, memandikan, menyafani, menyolatkan, dan menguburkan. Nah, menyolati nih, wah kamu milu, mantu aja wah Pak. Moya dengan sholat, amak kedua entai ke masjid. Apalagi aku Pak. Kenjaran begitu Bapak Ibu ya. Sekarang ini mengajak orang untuk naik sholat jenazah itu langka. Aduh, fardu kifayah dia. Akhirnya dia menunggu maesan yang ada di pinggir jalan. Lagu tahu kan? Nggih Pak tahu. Dajak lagu itu tahu. Seke 2, 3, 4, 5, 6 kanak tahu. Tetapi tidak lengkap pengetahuannya karena dia mengatakan ketika sujud
Maka doa terakhir adalah Allahumma la tahrimna ajrahu ketika sujud, Pak. Oh, berarti dia tahu. Karena sholat jenazah kan tidak pakai sujud. Tapi pernah, Pak, saya melihat ini. Artinya ini adalah kondisi 3. Anak mampu mengetahui prosentasenya lebih besar. Mungkin 50% karena jumlah anak PTM ini kan 15 atau 20 maksimal sekitar 24. Kau siwak anak nau. Berarti ada anak yang tahu prosentasenya besar. Itu pada kondisi ketiga. Ada kondisi 4. Entah apa yang terjadi, setiap guru bertanya darah Bani Muni. Mungkin akibat perundungan mungkin. Karena guru itu sekedik-kedik tendang kamu bare. Sekedik-kedik guru itu tepak kamu bertempelek. Akhirnya anaknya tidak berani, padahal dia bisa. Anak itu takut bersuara. Akibat adanya bullying, akibat adanya perundungan. Sehingga sekarang ini sedang gencar-gencarnya daring perundungan untuk sekolah penggerak. Dan tidak memperbolehkan sekolah untuk membuat kelas unggulan. Tidak boleh. Karena terjadi perundungan nanti. Ya waruang dia di kelas B, isi bodoh. Kata anak di kelas A, itu perundungan sudah itu. Mengakibatkan anak itu tidak berani untuk ngomong. Termasuk guru. Hati-hati mengucapkan kalimat bapak dan ibu. Ini yang menyebabkan anak nanti tidak mau ngomong. Anak-anak sawah menau tentang sholat jenazah. Dalam hati anak itu berkata, tahu kepala Bani Muni di sini aja. Bani Muni itu rengas guru nih. Akhirnya anak itu tidak berani ngomong. Pada kondisi ini guru bingung. Sebenarnya tahu nggak sih anak ini lu makan darah pada Bani Muni? Atau memang tidak tahu? Artinya adalah ini kondisi 4 terjadi kebingungan. Guru itu menyatakan anak itu ada yang bisa atau tidak, bingung. Nah, berdasarkan 4 kondisi ini Bapak dan Ibu, inilah yang dipakai sebagai alasan untuk membuat RPP selanjutnya untuk menentukan apa yang tidak Bapak Ibu miliki di dalam RPP itu. Ada memang yang memiliki tapi salah caranya, yang disebut dia menentukan model pembelajaran.